Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Ini udah pada masuk Zoom semua kok. Ada yang belum ini? Udah, Bu, sepertinya. Oke. Oke. Ini langsung mau masuk ke materi atau gimana? Serah Ibu, manut. Oke, kemarin. Oh, sebelum itu ya, presensi dulu di WhatsApp group. Ibu sudah mengirimkan link Google Form. Silakan nanti kalian bisa mengisi. Iya, Bu. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kan Ibu sudah menyampaikan materi mengenai itu ya, ukuran pemusatan data, yaitu pada data tunggal. Nah, untuk sekarang, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, apa masih ingat ukuran pemusatan data itu ada apa aja? Insya Allah ingat. Ada median, kuartil. Kalau kuartil itu letak data. Ya, mohon maaf. Jadi tidak apa-apa, nanti dipelajari lagi ya. Oke, untuk di sini Ibu kan hanya membahas mengenai pemusatan datanya saja. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membahas ukuran pemusatan data pada data kelompok. Sebelumnya Ibu akan membagikan PPT-nya dulu ya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah? Belum. Belum? Sebentar. Nah, sudah. Sebentar. Kok ini sih? Sebentar dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data pada data kelompok, di mana akan membahas mengenai min, median, dan modus. Kan kemarin kan kita sudah belajar min, median, modus pada data tunggal ya, sekarang pada data yang berkelompok. Oke, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran pemusatan data berkelompok. Untuk manfaat pembelajaran, sebenarnya itu banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini Ibu memberikan contoh pencatatan data dan pengumpulan data serta pengolahan data. Misalnya itu kayak dalam rapor hasil belajar. Nah, biasanya kan kalau misalkan dalam rapor kan ada tulisan rata-rata. Nah, itu merupakan aplikasi dari materi ini, statistika mengenai pemusatan data. Nah, terus biasanya kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada dalam bidang misalkan industri ya, kayak perusahaan. Misalkan dalam perusahaan X itu ada banyak karyawan, misalkan akan didata mengenai itu penghasilan atau
Oh iya, penghasilan atau mengenai umur rata-rata dari perusahaan tersebut itu juga bisa. Banyak sekali sebenarnya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Ukuran pemusatan data pada data berkelompok, yang pertama itu ada mean atau rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung atau mean suatu data dapat ditentukan dengan 3 cara. Untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma dari FI kali XI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, K-nya itu banyaknya kelas interval, dibagi dengan sigma dari FI, di mana I dimulai dari 1 sampai K. Biasanya rumus yang ini itu rumus yang sering digunakan ya anak-anak. Halo, masih pada bergabung? Masih, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. Untuk cara yang kedua, nah rata-rata itu bisa digunakan, selain menggunakan rumus yang pertama tadi, bisa menggunakan rumus yang ini. X bar sama dengan X bar S. X bar S itu rata-rata sementara, ditambah sigma dari FI dikali DI, di mana DI-nya itu simpangan deviasi, yaitu dicari dengan menggunakan rumus XI dikurangi X bar S. XI-nya itu nilai tengah dikurangi X bar S atau rata-rata sementara. Dibagi sigma dari FI. Untuk cara yang ketiga, yaitu menghitung rata-rata hitung menggunakan metode coding. Dirumuskan sebagai berikut. Untuk X bar sama dengan X bar S ditambah sigma dari FI dikali CI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, dibagi sigma dari FI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, dikali P, P-nya itu panjang kelas. Untuk CI-nya itu merupakan kode titik tengah, yaitu bisa dicari ya dengan menggunakan rumus ini, DI dibagi P. Tadi kan DI kan standar simpangan deviasi. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, membahas mengenai median. Oh, sebelum itu, tadi Dimin ada yang mau bertanya? Atau dilanjut? Lanjut dulu, Bu. Lanjut, oke. Selanjutnya itu median. Median itu kan merupakan nilai rata-rata, median itu kan merupakan nilai data yang berada di ya. Nah, untuk dalam median itu dalam data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah dikali N, mana N-nya itu merupakan banyaknya data, atau biasanya itu sigma dari FI, dikurangi FKME. FKME itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi dari kelas median dikali P. P-nya itu panjang kelas. Untuk penjelasannya, keterangannya kalian bisa lihat di sini ya, sudah ada. Nah, untuk mencari kelas median, bisa kalian cari dengan menggunakan rumus N per 2 atau setengah dikali N. N-nya itu tadi sama saja dengan sigma F. Oke, kita lanjut ke modus. Nah, untuk modus data berkelompok, biasanya kan kalau misalkan di modus data tunggal kemarin kan, kalau modus itu kalian bisa lihat pada frekuensi atau pada nilai data yang sering muncul. Nah, kalau modus ini bisa kalian lihat pada frekuensinya yang paling banyak. Nah, nanti itu bisa dijadikan sebagai kelas modus. Nah, untuk modusnya dicari dengan menggunakan rumus. Tapi bahwa kelas modus ditambah D1. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas U-nya. Dibagi D1 ditambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan data berbentuk histogram berikut. Nah, di sini ada data histogram ya. Diagram batang ini. Ada berapa anak-anak ini?
Ada berapa kelas interval berarti? Kalau 6. berapa? Ya, benar ya. Ini ada 6 karena diagram batangnya juga ada 6, berarti kelas intervalnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tentukan min, median, dan modusnya. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama mengubah data yang berbentuk diagram histogram yang tadi menjadi tabel frekuensi. Di sini kan ada nilai interval ya, dimana yang interval untuk kelas yang pertama itu ada intervalnya 14 sampai 18, untuk yang kedua 19 sampai 23, untuk kelas interval yang ketiga itu ada 24 sampai 28, 29 sampai 33, 34 sampai 38, dan 39 sampai 33. Nah, Bu, ini tuh dari mana sih? Kenapa ini jadi 14, sedangkan tadi di soalnya itu bentuknya itu kan 13,5 ya? Ini ada yang tahu nggak itu? Itu tepi bawah. Itu tepi bawah. Oke. Nah, ini tuh didapat dari, ingat ya, kan tadi yang di diagram histogram itu kan tepi bawahnya. Karena kita akan mencari kelas intervalnya, maka kita akan cari, berarti kita akan cari batas bawah dan batas atasnya. Nah, di sini, tepi bawah kan rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Karena tadi sudah diketahui tepi bawahnya, maka untuk mencari batas bawah, rumusnya itu sama dengan tepi bawah ditambah 0,5. Dan juga sama untuk yang tepi atas, tadi kan sudah diketahui ya, tadi. Nah, karena tepi atasnya sudah diketahui, maka untuk mencari batas atas, itu sama dengan tepi atas ini, mohon maaf ya, ini salah, ini harusnya tepi atas dikurangi 0,5. Ya, jadi ini ya, batas atas 13,5 yang tadi, ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 14. Dan untuk batas atas, 18,5 dikurangi 0,5 sama dengan 18. Nah, selanjutnya, untuk menentukan rata-rata hitung atau min, lengkapi tabel dengan melihat unsur-unsur yang dibutuhkan, sehingga menjadi maksud unsur yang dibutuhkan itu dalam rata-rata hitung, kan kita akan membutuhkan ini kan, FI dikali XI sama FI. Nah, dalam tabel ini bisa kalian lengkapi, kan kata yang pertama tadi kan cuma ada intervalnya sama frekuensinya saja. Ini bisa kalian tambahkan dengan untuk nilai tengahnya atau XI-nya. Caranya gimana? Kenapa dapat 16? Caranya itu 14 ditambah 18 dibagi 2. Hasilnya itu ketemu 16. Ini juga sama, berarti 19 ditambah 23 dibagi 2, hasilnya 21. Nah, untuk FI dikali XI, karena kita membutuhkan ini, maka ini tinggal dikali saja. 3 dikali 16, hasilnya kan 48. Dari perhitungan ini, FI-nya itu ternyata jumlahnya itu ada 25. Untuk FI kali XI-nya ada 729. Jadi, untuk menghitungin, rumusnya kan X bar sama dengan, ini Ibu menggunakan rumus yang pertama ya, yang tadi, sigma dari FI dikali XI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai K, dibagi sigma dari FI, itu dimulai dari I sampai K. Nah, sama dengan tadi sigma FI dari XI-nya kan 725. Dibagi 25 sama dengan 29. Jadi, rata-rata hitung data adalah 29. Sudah paham atau ada yang belum jelas? Paham, Bu. Bu, itu yang XI-nya itu apa sih, Bu? XI kan nilai tengah. Kan ini kan tadi kan intervalnya di sini kan belum diketahui kan pada soal. Sebentar, itu back. Nah, kembali ke ini kan yang diketahui kan cuma tepi bawahnya saja, belum diketahui sama frekuensi kan, belum diketahui nilai tengah dari ini. Nah, jadi karena kita membutuhkan nilai tengah untuk menghitung ini, maka sebentar.
Nah, untuk menghitung ini kan membutuhkan nilai tengah tuh. Nah, ini tuh tadi 16 tadi didapat dari ini. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nanti akan dihasilkan nilai tengah. Nah, ini karena akan dibutuhkan untuk menghitung FI dikali XI, maka ini akan dapat min atau rata-rata hitungan seperti itu. Jelas? Oh iya Bu, paham. Selanjutnya median. Nah, tadi kan ditanya median tuh. Untuk menentukan median dari data, lengkapi tabel dengan melihat unsur-unsur yang dibutuhkan. Nah, ini juga sama. Karena dalam data kita itu kan tadi membutuhkan frekuensi kumulatif, maka ini tinggal ditambahkan ya. Nah, gimana sih Bu cara mencari frekuensi kumulatif? Ini tuh tinggal dijumlahkan saja. Ini bisa kalian lihat arah panahnya. Pertama kalian bisa ditulis di sini ya 3. Lalu ini itu dijumlahkan dengan frekuensi yang di kelas kedua. Ini juga sebenarnya bisa sih 3 ditambah 5 kan hasilnya 8. Seperti itu. Atau bisa menghitungnya itu seperti ini. 3 terus ditambahkan dengan frekuensi pada kelas yang kedua kan hasilnya 8. Nah, 8. Nah, nanti 13 itu dapat dari mana, Bu? Ini juga sama, caranya seperti ini. Berarti nanti ini 8 ditambah yang frekuensi yang kelas yang ketiga, hasilnya kan 13. Seperti itu. Sampai terakhir nanti, kalau misalkan dalam yang kelas yang terakhir ini kalian hasilnya sama dengan yang frekuensi di sini, berarti ini sudah benar ya, sudah benar dengan ini jumlahnya 25, ini juga 25. Kalau misalkan di sini kalian berbeda dengan ini, berarti kalian menghitungnya itu mungkin ada yang keliru. Seperti itu. Oke, lanjut. Sudah paham ya mengenai frekuensi kumulatif? Nah, lanjut untuk mencari mediannya. Untuk langkah pertama, kita cari dahulu kelas mediannya dengan menggunakan rumus N per 2 sama dengan 25 dibagi 2. Kan tadi kan jumlah dari F-nya kan 25 dibagi 2 sama dengan, nah ini berarti letak nilai datanya itu 12,5. Nah, ini itu gimana Bu? Di interval yang mana? Pada kelas yang mana? Nah, ternyata 12,5 itu termasuk dalam kelas yang ketiga pada interval 24 sampai 28. Ini ya. Kalian lihatnya itu di frekuensi kumulatif. Nah, 8-nya itu sebagai apa? 8 itu sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kita membutuhkan ini ya untuk menghitung median. Oke, nilai data ke 12,5 pada kelas interval 24 sampai 28. Selanjutnya mencari tepi bawah itu rumusnya sama batas bawah dikurangi 0,5. Tadi kan batas bawahnya itu 24 dikurangi 0,5, maka dihasilkan 23,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya tadi sudah ya 8. Terus frekuensi mediannya itu tadi 5, panjang kelasnya itu 5. Substitusi ke dalam rumus median. Nah, dari sini kalian bisa mensubstitusikan ke dalam rumus yang ini ya. L-nya itu tadi 12, berarti 23,5 ditambah ini kan sudah ketemu 12,5 dikurangi 8 dibagi 5 dikali panjang kelasnya tadi 5. Hasilnya 23,5 ditambah 4,5 sama dengan 28. Jadi mediannya adalah 28. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan mencari modus. Nah, tadi kan sudah kalian tahu ya, bahwa untuk mencari modus, kalian bisa, langkah pertamanya itu mencari kelas modusnya terlebih dahulu, yaitu dengan melihat tabel frekuensi yang paling banyak atau frekuensi yang terbesar dari ini. Ini ya, dari kolom frekuensi. Di sini, Ibu tanya, yang paling besar itu pada kelas yang berapa? 39 sampai 43.
Oke. Berapa frekuensinya? Ya, 6. Itu ya. Ini termasuk kelas modus. Jadi kelas modusnya itu pada interval 39 sampai 43, di mana frekuensinya itu ada 6 dan frekuensi kumulatifnya itu ada 25. Oke, kita lanjut. Modus data pada close interval 39 sampai 43. Selanjutnya mencari tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, tadi kan batas bawahnya itu kan 39, kurangi 0,5, hasilnya 38,5. Untuk D1 tadi kan selisih frekuensi ini ya, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini, bentar, ini fungsinya mana? Ini, nah ini kan, ini D1. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 0. Nah, D2 itu sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas kelasnya. Kenapa 0? Karena pada ini ya bisa dilihat, kan di sini kan tidak ada data lagi, otomatis 0, tidak ada frekuensinya. Maka jadi hasilnya itu sama. Untuk P-nya itu sama. Selanjutnya substitusi ke dalam rumus median, di mana MO-nya itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. L-nya tadi kan 38,5, maka disubstitusikan ke dalam rumus ini. Ditambah 4, ya. Dibagi 4 ditambah 6 dikali 5. Dihasilkan sama dengan 28,5 ditambah 2 sama dengan 40,5. Jadi modusnya adalah 40,5. Terima kasih. Sudah selesai ya? Iya, Bu. Dari materi yang disampaikan? Sekiranya udah jelas, Bu. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Nah, Ibu mau tanya. Tadi kita sudah membahas apa? Modus, median. Ini itu apa, Mbak? Nilai rata-rata hitung. Ya, untuk median Nilai tengah. nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai median itu bagaimana? Di rumus tadi, Bu. Untuk modus, kalau data kelompok itu bisa dilihat di apanya? Frekuensi yang terbesar. Sudah paham ya, alhamdulillah. Soalnya dalam jawabnya juga sudah sangat mantap ini. Sudah sangat pede, berarti alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita betul sudah membahas mengenai ukuran rumusan di data di minnya. Tadi ada min, median, dan modus. Min tadi rata-rata hitung, median kemudian nilai data yang ada di tengah-tengah, kemudian modus itu nilai yang frekuensinya paling banyak. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai ukuran letak data di data kelompok ya. Nanti kalian bisa membaca-baca terlebih dahulu. Sebelum itu, Ibu ada tugas pada LKS. Banyak-banyak. Yang banyak? Oh, yang banyak. Pada halaman ini ya, 73 di modul 73 yang pilihan ganda 1 sampai berapa ini? Ini 1 sampai 10 saja, wis. Sudah pakai cara. Pilihkan tapi pakai cara. Oke? Iya, Bu. Nanti dibuka lembar hari Minggu saja. Lewat itu ya, email. Gak punya kuota. Ya Allah, gak punya kuota.
minta dari pemerintah sudah bagikan di kuota tuh, masa kalian nggak dapat? Telkomsel tidak dapat, Bu. Tidak dapat. Ya minta di itu orang tua. Terbatas. Oke. Oke, yang penting nggak apa-apa wis kalau telah juga nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerjakan, tapi jangan melebihi. Misalkan 2 minggu atau 3 minggu baru dikumpulin ya, kan itu lama banget. Oke, karena waktunya juga sudah ini ya sudah hampir habis, mau habis. Ibu cukupkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi kalian sudah mengikuti pembelajaran matematika mengenai materi ukuran pemusatan data pada data kelompok. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata dan penjelasannya mungkin kurang jelas. Kalau misalkan kalian ada yang mau tanya lagi, bisa lewat WhatsApp group. Kalau yang malu bisa chat pribadi, itu nggak apa-apa. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.